Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membacakan hadis yang ke-39 dari kitab Al-Wafi Arba'in An-Nawawi. Nah, di hadis ke-39 kali ini temanya yaitu tentang kesulitan akan dimudahkan. Saya akan membacakan hadisnya. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innallaha tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadits hasan rawahu Ibnu Majah wa Baihaqi wa ghairuhuma. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, tajawaza li an ummati, mentolerir atau memaafkan umatku, al-khata'a, atas kekeliruan, wan nisyana, kelupaan, wa mastukrihu alaih, dan apa yang dipaksakan kepada mereka. Hadits hasan rawahu Ibnu Majah wa Baihaqi wa ghairuhuma. Hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Baihaqi, dan yang lainnya. Ya. Urgensi hadisnya, Imam Nawawi berkata bahwa hadis ini memuat perkara-perkara penting. Seandainya perkara-perkara tersebut ditulis, tentulah tidak muat di dalam buku ini, di dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian Ibnu Hajar Al-Haytami berkata bahwa hadis ini mempunyai manfaat yang menyeluruh karena terdapat 3 perkara yang dibicarakan oleh hadis ini. Nah, ini bisa dijumpai dalam semua masalah fikih. Bahkan hadis ini bisa dikatakan setengah dari syariat. Karena semua perbuatan yang dilakukan tidak terlepas dari 2 hal, disengaja atau tidak disengaja. Sedangkan tidak disengaja mencakup kekeliruan, lupa, dan dipaksa. Kemudian ada mufrad hadis atau arti kata. Yang pertama ada tajawaza, artinya memaafkan atau mentolerir. Kemudian al-khata' itu artinya salah. Misalnya seseorang bermaksud membunuh orang kafir, namun ternyata yang dibunuh adalah muslim. Nah, di sini kan termasuk kesalahan. Maka ini juga termasuk di dalam hadis ini. Kemudian an-nisyan artinya lupa, dan wa mastukrihu artinya dipaksa. Kemudian kandungan hadis yang pertama adalah makna secara global. Nah, orang yang melakukan sesuatu yang dilarang Allah atau meninggalkan sesuatu yang diperintahkan oleh Allah dengan tanpa sengaja, baik karena kekeliruan, lupa, atau dipaksa, maka perbuatan tersebut tidak akan diberikan hukuman di akhirat sebagai karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, kandungan yang kedua, karunia Allah dalam memberi kemudahan bagi orang yang mengalami kesulitan. Jadi, karunia Allah ini sungguh sangat besar bagi umat Islam. Mereka ini diberikan kemudahan dari beban yang dipikul, sedangkan umat sebelumnya tidak. Contohnya, misalnya Bani Israel. Jika melakukan sesuatu karena lupa atau kekeliruan, Allah akan tetap memberikan siksa. Tidak demikian dengan umatnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan telah diajarkan sebuah doa bagi mereka, dan doa tersebut memang dikabulkan. Nah, doa itu tersurat dalam firman Allah. Mereka berdoa, ya Rob kami, janganlah engkau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah. Ya Rob kami, janganlah
engkau bebankan kepada kami beban yang berat sebagaimana engkau bebankan kepada orang-orang yang sebelum kami. Ya Rob kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Nah, dengan doa ini Allah telah mengampuni kekeliruan ataupun karena lupa, sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 5. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu hilaf padanya, tetapi yang ada dosanya apa yang disengaja oleh hatimu. Jadi perbuatan yang tidak disengaja tidak mendapat dosa, namun jika perbuatan yang disengaja oleh hatimu, oleh hati kita sebagai umat muslim yang merupakan perbuatan dosa, maka akan mendapatkan dosa. Nah, dengan kata lain, Allah ini tidak akan menghukum perbuatan yang diakibatkan karena kekeliruan atau lupa. Namun Allah hanya akan menghukum perbuatan dosa yang disengaja. Kemudian poin yang berikutnya adalah diampuni dosanya bukan berarti terbebas dari tanggung jawab lainnya. Nah, perbuatan seseorang jika tidak sesuai dengan syariat, maka akan melahirkan suatu hukum. Bisa berupa dosa, keharusan melakukan amal perbuatan yang terlewatkan, atau mengganti sesuatu yang telah dirusak. Nah, lafaz hadis ini itu umum, artinya memberi keringanan seluruh hukum yang timbul dari perbuatan seseorang yang tidak sesuai dengan syara. Namun demikian, banyak dalil-dalil yang menunjukkan bahwa toleransi atau pengampunan hanya dari sisi dosanya dan hukum akhirat sebagaimana diisyaratkan di dalam Quran Surat An-Nisa ayat 92. Dan barang siapa membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya si terbunuh itu. Jadi walaupun melakukan kesalahan tadi itu namanya al-khata', walaupun melakukan kesalahan, namun bukan berarti terlepas dari hukum. Maksudnya apa? Ketika melakukan kesalahan, Allah ampuni dosanya, Allah ampuni dari segi akhiratnya, namun hukumnya tetap berlaku. Hukum yang berlaku adalah dengan cara membayar diat yang diserahkan kepada keluarga si terbunuh. Nah, ini semua merupakan kebijaksanaan Allah dengan tidak menghukum seseorang dari umat Muhammad kecuali pelanggaran yang dilakukan secara sengaja. Nah, Ibnu Hajar Al-Haytami berkata, pemberian maaf terhadap 3 perkara ini adalah merupakan pengejawantahan dari sifat Allah yang maha bijaksana dan maha tahu. Meskipun seandainya dia menghukumnya, itu pun keputusan yang adil. Karena fungsi dari pembebanan adalah untuk membedakan antara yang taat dengan yang melanggar, sehingga yang celaka dan yang beruntung memiliki alasan masing-masing untuk mengaitkan ketaatan atau pelanggaran dengan pahala atau hukuman. Nah, dibutuhkan unsur kesengajaan. Sementara 3 perkara ini di luar kesengajaan. Kekeliruan dan lupa ini merupakan 3 perkara. Kekeliruan dan lupa jelas tidak memiliki unsur kesengajaan. Sedangkan terpaksa, maka unsur kesengajaan terletak pada orang yang memaksa. Adapun yang dipaksa, ia hanya ibarat alat. Karena itulah, kebanyakan ahli usul fikih khususnya mengatakan bahwa orang yang dipaksa tidak dituntut apa-apa. Contoh kasusnya, yang pertama adalah kekeliruan dalam membunuh, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Jadi tetap membayar kafarat. Kemudian contoh kasus yang kedua adalah dalam hal sholat. Barang siapa tidak melaksanakan sholat karena tertidur atau lupa, maka ia tidak berdosa. Namun ia tetap dituntut untuk mengqodho sholatnya saat ia ingat atau terjaga dari tidur. Jadi ketika kita lupa sholat, maka kita tidak berdosa, namun kita tetap diberi hukum.
hukum yang berlaku, yaitu apa? Tetap mengkodok sholatnya, mengganti sholatnya ketika kita ingat atau ketika kita telah bangun dari tidur. Kemudian yang ketiga, mengucapkan kalimat yang menunjukkan kekafiran. Apabila ada seseorang yang dipaksa untuk mengucapkan kalimat yang mengindikasikan kekufuran, hendaklah ia memilih kata-kata yang bisa dipahami. Kalau tidak bisa, hendaklah ia mengucapkannya hanya dengan lisannya, sedangkan hatinya masih dipenuhi dengan keimanan. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 106, Allah berfirman, barang siapa yang kafir kepada Allah, sesudah dia beriman, dia mendapat kemurkaan Allah, kecuali orang yang dipaksa kafir, padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar. Akan tetapi, andai orang yang dipaksa tadi tegar dan tidak mengucapkan kalimat yang mengindikasikan kekufuran, serta mampu menanggung siksaan dengan mengharap pahala dari Allah, maka akan lebih mulia baginya. Andai ia terbunuh, maka terbunuhnya adalah syahid. Rasulullah bersabda, janganlah kalian menyekutukan Allah meskipun kalian disembelih atau dibakar hidup-hidup. Jadi ketika kita dipaksa untuk mengucapkan kalimat yang mengandung kekufuran, jika kita dipaksa, maka ketika kita mengucapkannya, namun di dalam hati kita tetap beriman, maka tidak berdosa. Namun alangkah lebih baiknya jika kita tetap teguh kepada keimanan kita. Ketika kita dipaksa, kemudian jika kita tidak melakukan apa yang diperintahkan, semisal mengucapkan kata-kata yang mengandung kekufuran atau kesyirikan, maka itu lebih mulia bagi kita. Dan apabila kita meninggal, maka insya Allah kita mati syahid.